dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa secara agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa beserta rapat pleno yang kami hormati. Hari ini kita akan melaksanakan rapat pleno terbuka dan kita sudah hadir panitia pemilihan Kecamatan Baulan hadir lengkap sehingga rapat pleno sah untuk dilaksanakan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan tingkat Kecamatan Baulan pada pemilihan umum tahun 2024. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang terhormat Bapak dan Ramil Baulan atau yang mewakili, yang kami hormati mitra kerja kami, ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Baulan, yang kami hormati pengurus partai politik tingkat Kecamatan Baulan yang sempat hadir pada hari ini, yang terhormat kepala desa dan lurah yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati anggota dan sekretaris PPK Kecamatan Baulan, yang kami hormati ketua dan anggota PPS Kecamatan Baulan, yang kami hormati para tamu-tamu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat pleno daftar pemilih hasil perbaikan di tingkat Kecamatan Baulan. Beserta rapat pleno yang kami hormati, sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum untuk menjamin inklusivitas penyusunan daftar pemilih yang demokratis, ada di daftar tanpa diskriminasi sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Partisipasi yang luas dari pemilih sangat diperlukan dalam proses penyusunan daftar pemilih, terutama dalam hal memberikan masukan dan tanggapan untuk memperbaiki data diri pemilih, menghapus data yang tidak memenuhi syarat, memasukkan pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar, dan menyampaikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan membacakan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP tingkat Kecamatan Baulan untuk pemilihan umum tahun 2024. Dengan rincian per kelurahan desa sebagai berikut. Nomor 1, Kelurahan Baru, jumlah TPS 52, jumlah pemilih aktif 13.808, jumlah pemilih baru 8, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 215, jumlah pemilih perbaikan data pemilih 16, dan jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 267. Selanjutnya Kelurahan Tuelei, jumlah TPS 29, pemilih aktif 7.834, pemilih baru 1, pemilih tidak memenuhi syarat 110, perbaikan data pemilih 43, dan pemilih potensial non KTP elektronik 120. Selanjutnya Kelurahan Panasakan, jumlah TPS 25, pemilih aktif 6.063,
Pemilih baru 2, pemilih tidak memenuhi syarat 90, perbaikan data pemilih 93, dan pemilih potensial non KTP elektronik 94. Selanjutnya Kelurahan Sidoarjo, jumlah TPS 13, pemilih aktif 3.685, pemilih baru 3, pemilih tidak memenuhi syarat 53, perbaikan data pemilih 25, dan pemilih potensial non KTP elektronik 147. Selanjutnya Kelurahan Nalu, jumlah TPS 30, pemilih aktif 8.236, pemilih baru 8, pemilih tidak memenuhi syarat 101, perbaikan data pemilih 17, dan pemilih potensial non KTP elektronik 257. Selanjutnya Kelurahan Tambun, jumlah TPS 10, pemilih aktif berjumlah 2.571, pemilih baru 23, pemilih tidak memenuhi syarat 38, perbaikan data pemilih 6, dan pemilih potensial non KTP elektronik 52. Selanjutnya Desa Dadakitan, jumlah TPS 10, pemilih aktif 2.208, pemilih baru berjumlah 9, pemilih tidak memenuhi syarat 20, perbaikan data pemilih 10, dan pemilih potensial non KTP elektronik 159. Desa Buntuna, jumlah TPS 9, pemilih aktif 2.074, pemilih baru 2, pemilih tidak memenuhi syarat 24, perbaikan data pemilih 22, dan pemilih potensial non KTP elektronik 70. Desa Lelianono, jumlah TPS 7, pemilih aktif 1.522, pemilih baru 1, pemilih tidak memenuhi syarat 14, perbaikan data pemilih kosong atau 0, pemilih potensial non KTP elektronik 77. Selanjutnya Desa Pangi, jumlah TPS 4, pemilih aktif berjumlah 713, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 14, perbaikan data pemilih 0, dan pemilih potensial non KTP elektronik 32. Total keseluruhan dari 10 kelurahan desa, jumlah TPS total 189, jumlah total pemilih aktif 48.714, jumlah total pemilih baru 57, pemilih tidak memenuhi syarat total 679, perbaikan data pemilih total 232, dan pemilih potensial non KTP elektronik 1275. Demikian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ketua. Nama saya Rafael. Secara kebetulan saya sebagai pengurus partai politik dari Partai Golkar. Bapak Ketua, ya, Golkar. Nama saya Rafael. Alamat lengkap saya di Kecamatan Bawang, khususnya di Lingkungan Desa Dekanana. Kehadiran saya di sini karena saya ada undangan dari partai politik melalui WA tadi. Saya kebetulan saja sebagai pengurus partai politik dari Partai Gelora. Itulah kehadiran saya dan perkara di sini. Tadi sudah disampaikan melalui panitia, disampaikan bahwa ada beberapa daftar yang terdaftar di pemilu yang akan datang. Kami bahasa kasarnya saja karena bahasa halusnya juga tidak terlalu paham. Dan saya juga kemarin malam kebetulan saja mengikuti
desa di Desa Leanono dan juga nanti yang selanjutnya kami usulkan melalui kesempatan pada saat itu, dan hari ini juga kami dari partai politik ingin mengusulkan ataupun menyampaikan atau menyarankan karena adanya beberapa di situ kami lihat menyangkut masalah daftar pemilu, pemilu yang non KTP ataupun yang belum memiliki KTP. Olehnya itu kami memohon kepada pihak terkait ataupun pihak desa maupun kecamatan agar warga masyarakat di desa ataupun di kecamatan Bola ini agar kitanya dapat memfasilitasi ataupun membantu untuk mendapatkan KTP tersebut. Namun kemarin ada penyampaian daripada sekretaris desa bahwa itu juga namun tidak ada KTP-nya karena belum cukup umur. Nanti setelah sudah pada saat pemilihan nanti itu sudah cukup umur. Olehnya itu kami hanya ingin mengharapkan kalau kami juga sudah dapat keluhan dari masyarakat, ada sudah orang tua yang belum sempat mendapatkan KTP karena yang pertama kendaraan dan lain-lain sebagainya. Olehnya itu kami melalui kesempatan ini menyampaikan kepada, karena ada mohon dan terhormat Ibu Camat, barangkali menyampaikan kepada pengurus ataupun aparat desa agar kiranya dapat membantu mengurusi ataupun mendapatkan KTP tersebut. Yang kedua, saya dari partai politik hanya ingin mengharapkan supaya data yang ada ini, karena kami mendapatkan keluhan dari, sebenarnya bukan kami harus, masyarakat harus mengeluh bersama kami, tapi namun itu kami mencoba, kami hanya ingin menjadi, insya Allah ke depan menjadi wakil masyarakat untuk membicarakan keinginan masyarakat di tingkat atasnya. Olehnya itu kami ada yang beberapa ada masyarakat menyampaikan ke kami menyangkut masalah datanya. Data yang terdata telah yang saya dekat dan terdekat itu di Desa Leanono. Yang terdekat di Desa Leanono itu ada orangnya terdata di desa lain. Kemudian juga terdata di desa ini. Kemudian sudah dikonfirmasi menurut petugas di desa tersebut bahwa orang tersebut itu dikeluarkan di desa lain karena KTP-nya di Desa Leanono. Akan tetapi orang ataupun yang bersangkutan itu meminta supaya dia pindah ke desa yang lainnya itu. Olehnya itu barangkali kami mohon secepatnya di serius yang semacam ini jangan sampai ada seperti ada permainan apa di nantinya, karena kita tahu bersama bahwa di pemilihan legislatif eksekutif itu jangan sampai ada hal-hal ataupun ada yang mencoba untuk mempermainkan data maupun pemilih yang bisa ganda nantinya. Karena tidak menutup kemungkinan data itu mungkin data update ke pusat itu hanya satu, tapi tidak menutup kemungkinan nantinya bisa memilih ke dua tempat. Mohon maaf, kami dari partai politik tidak ingin curang, tapi tidak ingin dicurangi. Itu dari kami melalui kesempatan ini. Mohon maaf, saya berbicara mengenai masalah politik. Dan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Biasa, saya program dari fraksi Partai Politik. Saya ingin bertanya sedikit ya tentang pemilih tidak memenuhi syarat, itu maksudnya bisa tidak dijelaskan secara detail seperti apa pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut. Dan satu lagi yang saya mau tanyakan, apabila misalnya terjadi seorang pemilih misalnya, ya kan, seorang pemilih dia misalnya berdomisili di Bawang misalnya, tapi ketika di waktu pemilihan dia tidak terdaftar sebagai pemilih, ya kan?
apakah dia wajib memilih dengan menggunakan kategori apa? Memilih potensial non KTP. Baik, begitu saja, terima kasih. Nama jalan, nama gang, nama lorong itu penting. Karena kenapa ini penting? Sebab bagaimana pemilih mau mengetahui bahwa dia itu adalah pemilih yang namanya benar-benar itu adalah namanya, sementara nama jalannya tidak ada. Kalau kita dikatakan ke orang baru, dia tidak bisa menentukan. Misalnya nama Rahman ke orang baru, TPS 1. Kemungkinan ada juga Rahman ke orang baru TPS 2. Ya, itu penting. Itu satu masalah. Tentang ini itu saya rasa tidak perlu, karena itu masalah privasi. Tetapi lorong, gang, nama jalan itu sangat penting. Itu usulan saya kepada KPU, karena ini ranahnya KPU. Ya, saya berharap mengharapkan teman-teman, sebab apabila pemilih saja tidak mengetahui mengenai ini, bagaimana dia bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain, bisa mensosialisasikan. Karena fakta di lapangan saya sebutkan banyak pemilih yang bingung sekarang. Beda dengan DPS tahun kemarin, pemilih kemarin itu beda. Kalau kemarin itu isi betul. Kalau tahun ini saya juga bingung. Sampai di keluarga saya juga saya bingung. Ini contoh misalnya nama Santika ada berapa orang? Di TPS 13 ada, di TPS 12 ada. Jadi kita tidak bisa membedakan ini Santika yang dekat rumah atau Santika yang di sebelah. Itu maksud saya. Tetapi kalau ada nama lorong, nama jalan, alamat itu pasti tahu. Ternyata Santika yang nama alamat misalnya alamat selang. Itu saran saya. Tapi saya selaku Panwas Kelurahan Sidoarjo merupakan pendukung dari jajaran negara yang ada di tingkat bawah yang bekerjasama dengan jajaran penyelenggara KPU di tingkat bawah yaitu TPS. Hari ini saya minta waktunya sebentar untuk menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan. Saya langsung menjawab. Hari ini kan kita banyak membahas terkait perolehan data yang notabene adalah hasil dari kinerja teman-teman jajaran penyelenggara yang ada di tingkat bawah, tidak terlepas dari pengawasan kami. Sehingga dari hasil temuan atau yang kami hasil penelitian yang kami dapatkan di lapangan, mungkin yang disampaikan oleh pimpinan kami Panwas Kecamatan, apa yang didapatkan, apa yang ditemukan, apa yang menghasilkan persis dari penelitian di lapangan, itu adalah rekomendasi dari kami di tingkat bawah. Dan menurut kami penyelenggara tingkat bawah itu hanya sebagian kecil yang kami temukan, dikarenakan satu hal yang paling mendasar adalah kami tidak diberikan ruang sepenuhnya untuk memperoleh data. Maaf, kemarin daftar pemilih sepertinya sudah ditempelkan secara umum, berarti sudah diumumkan secara luas. Hanya saja ada teman-teman penyelenggara yang tidak memberikan data PDF-nya ke kami. Alasannya apa? Logika berpikir kalau data kopinya sudah diumumkan, terus data PDF-nya kenapa tidak diberikan ke kami? Nah, bagaimana kenapa? Kalau data itu tidak diberikan ke kami, maka apa yang jadi data pembanding kami untuk melakukan penelitian di lapangan? Kalau hanya berdasarkan data yang ada di tempat, tidak mungkin kita ke masyarakat terus lihat lagi data yang ada di tempat. Kan itu betul-betul. Tapi kalau kami memiliki data PDF yang bisa kami perbandingkan dengan data masyarakat yang kami lakukan penelitian, itu mungkin akan teman-teman TPS termasuk kami untuk berkoordinasi dengan TPS agar melakukan perbaikan apa yang kami temukan di lapangan. Mohon maaf, saya sampaikan ada beberapa teman-teman TPS, ada beberapa keluarga desa yang tidak memberikan sama sekali data itu ke kami. Kami
permainan lewat pimpinan kecamatan ke GTK. Itu. Jadi kalau kita membangun sinergitas di sini, maka itu, mari kita bangun kerjasama, mari kita saling membuka. Tentunya PPK menyampaikan ke PPK bahwa ada data-data yang sedikit problem yang tidak harus diberikan, yang diberikan. Tapi kalau ada data yang mempunyai sifatnya, mohon kita bangun kerjasama. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada kami yang saya hormati Ketua PPK anggota dan Sekretaris PPK Kecamatan Bolan, yang saya hormati Ketua anggota dan Sekretaris Panwas Kecamatan Bolan, yang saya hormati para lurah, kepala desa Kecamatan Bolan yang sempat hadir, Bapak Ibu anggota atau pengurus partai wilayah Kecamatan Bolan, yang saya hormati PPS Desa Kelurahan Kecamatan Bolan, PKD Desa Kelurahan Kecamatan Bolan, dan seluruh hadirin undangan yang sangat saya hormati. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas berkat rahmat taufik dan juara sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama mengikuti rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang baru saja selesai dilaksanakan, ditandai juga dengan penandatanganan berita acara. Yang pertama yang ingin kami sampaikan sebelum kami lanjut, karena ini masih suasana Idul Fitri, izinkan kami atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kecamatan Bolan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya kita diberikan kesehatan, insya Allah dipertemukan kembali tahun depan. Dan ini juga karena keterbatasan sehingga mungkin kita tidak bisa saling mengunjungi secara langsung, dan melalui kesempatan ini kami sampaikan dan mohon maaf juga karena kebetulan saya juga melaksanakan Idul Fitri tidak di Tolikoli, tetapi mudik pulang kampung di Selayar. Mudah-mudahan suasana Selayar selalu kemarin membawa berkah dan insya Allah juga kegiatan kita pada siang hari ini berkah. Kalau rapat pleno pertama itu hujan. Tadi saya lihat sudah mau hujan. Terus kenapa panas pulang? Karena saya berharapnya hujan supaya itu tidak, karena ini saya lihat tidak apa-apa. Walaupun tadi Pak Ketua Panwas mengatakan lebih baik berkelahi sekarang daripada nanti, tetapi bukan berkelahi secara fisik, tetapi ya tidak apa-apa kita berdebat, terutama terkait dengan data. Karena yang penting kami sampaikan hanya dua. Yang pertama, bagaimana pemilu serentak 2024 ini bisa berjalan sukses dan lancar, dan kemudian tentu indikator yang paling penting yaitu pemilih kita. Hari ini apakah semuanya menggunakan hak pilihnya? Nah, kalau kita melihat dari masukan tadi dan beberapa hal yang disampaikan, tentu yang pertama yang saya sampaikan ini akan terkendala ketika ini tidak clear. Nah, oleh karena itu, syukur alhamdulillah hari ini hadir kita semua bersama, karena walaupun PPK Panwas ini kan masing-masing bekerja sesuai dengan undang-undang masing-masing, tetapi pasti ujungnya ada Kecamatan Bolannya. Jadi ujung-ujungnya bagaimana Kecamatan Bolan ini bisa kita sukseskan secara bersama, dan tentunya sinergitas pengembangan dan kerjasama kita. Dan kami selaku pemerintah kecamatan sangat tentu memberikan apresiasi dan terima kasih kerja dari semua penyelenggara hari ini, karena tentu tanpa kerja keras dari Bapak Ibu sekalian, hari ini juga pun saya yakin tidak bisa terlaksana. Dan kami hanya sedikit menyampaikan terkait dengan karena itu tugas kami. Hadir juga di sini Pak Kades. Ada beberapa tadi poin masukan khususnya terkait dengan data pemilih kita, memang itu erat kaitannya dengan data kependudukan. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita di pemerintah untuk bagaimana bisa memfasilitasi, paling tidak bisa menyampaikan kepada masyarakat kita hari ini
untuk atau bagi masyarakat kita yang belum memiliki administrasi kependudukan untuk segera. Karena tadi ada juga data untuk potensial non KTP. Ini tentu sangat-sangat berpengaruh juga. Sehingga teman-teman hari ini, karena kalau kita lihat sebenarnya sekretaris PPS ataupun kecamatan itu kita bawaslu, tetapi orang dalam juga artinya berada di lingkup desa dan kelurahan itu, sehingga ini tentu memudahkan kita juga. Sisa bagaimana kita koordinasi dan membangun komunikasi. Cuma sedikit yang saya mau sampaikan terkait dengan PKD. Pengawas desa kelurahan ini kan hanya satu di setiap desa dan kelurahannya. Bagaimana Bapak sehat mengawasi wilayahnya masing-masing? Karena kalau saya lihat ini Pak tidak seperti. Jangan-jangan Bapak belum awasi semua, Bapak sudah juga nih. Karena dari sekian banyak kita ini orang Pak, kalau kita melihat kecamatan Baulan, betul, bukan hal mudah. Nah mungkin juga masih kami nilaikan Pak ini PKD boleh dong di Baulan ini ditambah. Secara kita kan nggak harus satu, kecamatan satu saja kan, kecamatan Baulan itu kan kenapa kita dijadikan satu dapil ya tentu karena kita tadi berpenduduknya. Ini PKD saya lihat berkurasi baru ya saja ini kan sangat membantu jika kita di tingkat bawah. Mungkin bolehlah ditambah 2 atau 3. Kalau kecamatan Baulan itu ya hampir sama dengan satu kabupaten, tetapi tidak. Dan yang kedua, betul kami sepakat bahwasanya memang kecamatan Baulan dengan cerita-cerita masa lalunya terkait dengan pelaksanaan pemilu, siapa yang berharap akan terulang seperti itu? Tentu tidak ada. Oleh karena itu kita sepakat hari ini, senyum saja Bapak Ibu, usah dengar. Kita tidak pernah ada berharap, dan dari tempat pertama itu saya sudah tidak menginginkan Makassar itu ganti neraka. PKB begini sama menjadi neraka. Perlu kita catat bahwa satu-satunya kecamatan Baulan itu di kecamatan Baulan. Dan kemudian betul, ketika kita selalu beranggapan bahwa ini adalah bagi neraka, ini akan tersugesti, saya pun akan panik. Tapi saya tidak mau. Bagaimana dengan senyum-senyumnya Bapak Ibu sekalian ini? Kita ciptakanlah dapil ini dapil cantik. Tentunya cantik tidak hanya sekedar fisik, tetapi dari segi pelaksanaannya semua berjalan dengan cantik dan mulus. Karena kuncinya di situ. Apa yang kita laksanakan di setiap tahapan ketika nanti di 2024 ini tidak sukses, berarti kita gagal di dalam proses yang sudah kita lewati. Nah oleh karena itu sangat menjadi catatan, dan saya tertarik dengan Pak Fahri, dengan Pak Mus tadi yang disampaikan. Ini kan kita baru saja komunikasi dari BPK tadi secara terbuka siap kita. Kami pun dari pemerintah kecamatan mendukung sepenuhnya selama itu tidak bertentangan dengan aturan. Mau sosialisasi dimanapun, ayo. Kalau itu memungkinkan, tidak usah dipikirkan anggarannya. Ketika di mana ada tempat keramaian, yang penting kita hadir secara bersama. Kita perlihatkan bahwasanya inilah kecamatan Baulan. Sinergitasnya kelihatan, tidak hanya di dalam ruangan, tetapi memang nampak juga di luar. Tidak ada salahnya Bapak dalam hidup. Yang penting kita tidak macam-macam. Bagaimana BPK? Bisa kan? Sehingga itulah suasana-suasana humanis kemasyarakatan, kita lebih dekat kepada masyarakat, itulah yang kita bawa untuk tahun ini dan 2024 untuk membawa kesuksesan pemilu 2024. Peserta rapat pleno hasil perbaikan tahap 1 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan dan undangan terhadap kami selaku Kapolsek Baulan. Ini undangan yang kedua, yang pertama rapat pleno sementara dan rapat pleno kedua rapat pleno perbaikan. Dari kami sudah sudah dibahas kupas oleh Bu Camat, kurang lebih penyampaian kami sama, cuman dalam kesempatan ini kami ingin menjawab terkait tadi disinggung masalah data pemilihan Polri yang sudah pensiun. Jadi mungkin saran kami dari PTK mungkin lewat KPU Kabupaten menyurat sekalian
ke Polres, karena kalau untuk di Polsek data kepegawaian atau personil itu ada di Polres di bagian SDM, sumber daya manusia. Jadi mungkin disarankan supaya satu kali aja jalan, supaya tidak mengakumulasi semua permintaan dari PPK. Terkait saya permohonan maaf juga pada kesempatan ini. Mungkin tadi malam ada pelaksanaan pleno di PPS di desa dan kelurahan. Kami mohon maaf karena kegiatan ada dua banding kami yang tidak bisa mengisi pos, yaitu kelurahan Sidoarjo dan Panasakan sampai sekarang ini masih kosong. Mungkin teman-teman yang ada di sini atau PPK yang PPS mungkin kaget atau di luar ini perkiraan tidak bisa hadir memenuhi undangan. Tapi yang lain kami sudah perintahkan para babin untuk mengikuti kegiatan bersama-sama dengan BPS melaksanakan pleno. Jadi kapanpun mau malam mau subuh namanya kegiatan untuk menciptakan pemilu yang kita harapkan yang damai, yang tentunya Kecamatan Baulan tidak ada lagi istilah-istilah yang menakutkan, semua damai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebuah Bawaslu beserta jajaran serta seluruh para lurah, kepala desa dan pengurus partai yang hadir pada kesempatan ini, dan kepada Bapak Ibu undangan yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, saya mohon maaf. Bersyukur kita mendengar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha sebagai insan yang beriman dan setelah dasar kita bersyukur diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga sama-sama bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan rapat pleno terbuka. Dalam hal ini kita membahas bagaimana supaya bisa ke depannya pelaksanaan pemilu sukses. Itu harapan kami semua. Dan pada kedua saya sangat bangga dengan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian sudah memberikan masukan-masukan atau pengalaman-pengalaman masing-masing untuk mencapai pelaksanaan tugas kita masing-masing untuk kedepannya sehingga pemilu ini berjalan sangat sukses. Untuk kami dari pensiunan TNI, karena tadi ada dari pihak PPK menanyakan mengenai masalah rekan kami yang melaksanakan pensiun, mungkin saya sarankan kepada Bapak kalau ke Kodim koordinasi bagian personalia, bagian pers. Kalaupun di wilayah bisa koordinasi dengan desa yang ada. Namun tapi bisa semua ada sama Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah dan RT RW yang ada di wilayah. Namun bisa ada sama mereka. Saran saya seperti itu, bisa langsung ke Kodim Pak, dan bisa mungkin petugas lapangan bisa ke wilayah langsung atau di desa atau kecamatan atau lain dengan desa yang ada di Kecamatan Bolang. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena kata-kata saya habis kata-kata tadi mungkin ibu-ibu Bapak Ibu perhatikan saya sangat grogi di sini duduk, karena betul-betul di bola cuma satu sama ibu sama cantik lagi. Yang buat saya komentar Pak, masalahnya selama ini kan saya bertugas di Papua, ya kamu Pak, bukan masalah ras ini tidak, tetapi ya ibu sama ini yang berkesan yang saya bisa hadapi selama ini. Dan kemarin baru bulan kedua sampai di Papua lagi sangat-sangat disuruh bisa berdekatan di saat ini. Terima kasih, mohon maaf